kita mulai materi kita, siapakah anak itu? Nah, mungkin ada yang ingin menjawab, silakan acungkan jari. Ini ada hadiah. Waduh, luar biasa. Siapa yang bisa menjawab siapakah anak itu? Ada hadiah loh di depan menanti. Ayo Bunda. Siapakah anak itu? Enggak ada yang disalahin, pasti semua jawaban benar. Ayo Bunda. Masa anak-anak kita bahagia, cengar-cengir dengan senyum yang bahagia, kita juga di sini harus bahagia karena kita akan menghadapi mereka, harus penuh dengan kebahagiaan. Siapakah anak itu? Silakan. Maju. Malu bertanya, sesat di jalan. Makanya Bunda Lisa bertanya. Yang harus bertanggung jawab dengan sepenuhnya. Jadi kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab dari lahir ke sana aja. Nama siapa? Bisa. Kasih tepuk tangan dong. Aku hadir Mbak Krisna. Luar biasa melihat. Sudah studi. Yang pertama boleh milih loh Bu, Masya Allah. Rezekinya anak soleha gitu ya. Masya Allah, terima kasih. Siapa lagi yang mau jawab? Oh silakan. Ada lagi. Bunda Lisa selalu bertanya. Malu bertanya, sasar jalan. Banyak bertanya, malu-maluin. Anak itu anak istimewa, anugerah dari Allah yang kita berikan untuk berikan kesabaran, karena itu titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus kita junjung dengan rasa bangga kita. Masya Allah, tepuk tangan dong. Boleh dikasih lagi aja. Ayah Bunda luar biasa kan? Berarti kesadaran ayah Bunda tentang anak kita sudah luar biasa gitu ya. Dengan kita menyadari anak kita yang benar-benar luar biasa sudah bagus gitu. Ini suatu titik awal kita untuk melangkah ke depan, ya. Karena banyak sekali di sana, ya, yang ngumpetin anaknya. Wah, kenapa anaknya diumpetin gitu ya? Terus kalau diajak jalan nggak pernah bawa-bawa, ya, selalu di dalam rumah. Tetap dia bilang anak saya segini, tapi kok yang dilihatin cuma segitu ya. Nah, jadi untuk apa diumpetin gitu ya? Dengan kesadaran tadi bahwa anak adalah anugerah. Karena tidak ada yang menyalahkan. Siapapun pasti punya definisi anak masing-masing, ya. Tetapi saya punya dari siapakah anak itu? Ini mohon maaf, saya bukan tipe orang yang duduk antem manis ya gitu ya. Saya orang yang kinestetik. Jadi izinkan saya kalau mondar-mandir dan maafkan saya kalau nutupin. Ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini tentang kepedulian anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi ketika masa prenatal seharusnya kita sudah memberikan rasa, ya tadi, empati, rasa kasih sayang. Kenapa di masa dalam kandungan
kita sudah bisa memberikan rasa kasih sayang, sudah bisa memberikan pembelajaran awal yang kata orang dulu ketika ibunya mengandung terus dibacain buku cerita, diajak ngomong katanya begini, ya enggak? Kamu tuh ngomong sendiri gitu ya. Padahal itu adalah awal komunikasi rasa empati sebagai ibu dan anak, ya. Dimana ketika kita bersedih, anak di dalam kandungan pun bersedih. Ketika kita bahagia, anak dalam kandungan bahagia. Jadi menentukan anak ketika lahir dalam kondisi yang seperti apa, dia tergantung orang tua. Ketika orang tua itu sehat, orang tua itu bahagia, anak di dalam kandungan tentunya akan sehat dan akan bahagia. Nah, di saat itu jangan salah, saya punya klien usia 5 bulan. Percaya nggak? Usia 5 bulan dia sudah bisa memainkan gadgetnya. Luar biasa, hebat nggak? Tepuk tangan dulu kalau hebat. Tapi suatu kebanggaan yang menurut saya memang luar biasa. Karena apa? Kenapa dia tidak diajarin? Usia 5 bulan tidak diajarkan. Ketika lihat gadget, kok dia bisa langsung? Karena kebiasaan seorang ibu di saat mengandung, ya, saat mengandung ini jadi pembiasaan. Apa yang dilakukan seorang ibu itu terekam semua, terekam. Itu tadi ketika menangis, ketika bahagia, ketika bergembira, dia rasakan. Jadi jangan dianggap masa pranata, masa bayi dalam kandungan dia tidak mengerti. Komunikasi diawali dalam kandungan. Di dalam Al-Quran pun sudah jelas, ya. Makanya anak-anak yang mungkin rajin diberikan murotal, ternyata hafalannya ya, ketika dia di dunia sudah mendengar, dia sudah ini yang biasa disetelin Umi, ini yang biasa disetelin Abi nih gitu. Atau ini suara abiku yang ketika malam dia membacakan surat. Ini suara Umiku ketika siang meninabobokan aku dalam kandungan. Itulah anak unik, tidak sama. Maka kita tidak boleh menyamakan. Kembar identik pun keluar bareng hanya persekian detik, tetapi perbedaan sifat, karakter ini bisa terlihat. Contoh saya kembar laki perempuan, sudah terlihat ya jelas secara gen, ya genetik saya laki, saya perempuan dan kembaran saya laki-laki. Tetapi ternyata dari fisik berbeda juga. Hidung dia lebih mancung, hidung saya pesek. Dia lebih putih, saya hitam. Ternyata yang satu produksi saja berbeda. Seperti itu. Saya punya 4 putri. Ternyata itu satu produksi ya, 4. Tapi ternyata mereka masing-masing punya perbedaan. Yang satu dalam kondisi belajar, senangnya fokus, anteng, sunyi, senyap, bisa belajar. Tapi yang satu lagi, dia orang kinestetik seperti saya dan musikal. Jadi ketika dia mengerjakan sesuatu sambil aktivitas, setel musik, tapi dia sambil belajar, ternyata ngapalin besok harus ada hafalan. Ternyata dia bisa dengan menggunakan musik. Ada juga yang memang dia harus sambil mengerjakan karena dia visual spasial, dia senangnya menggambar atau bikin tulisan-tulisan. Jadi dia caranya menghafal dengan tulisan-tulisan, ya. Dan dia beri warna-warna ternyata merah, kuning, hijau, biru, dan itu membuat dia masuk dan mudah menerima pembelajaran. Jadi anak itu berbeda, tidak bisa kita samakan, maka kita mendapatkan anugerah yang luar biasa ketika anak kita anak yang luar biasa. Setuju? Alhamdulillah. Oke, lanjut. Nah,
di mana anak-anak dalam deklarasi PBB pun sudah ditentukan ya dari masa tahun yang beberapa tahun yang lalu di awal sudah dideklarasi bahwa setiap anak mempunyai hak, dan Bapak Ibu bisa lihat di sini ada hak-hak anak. Deklarasi PBB terhadap hak atas anak. 1. Hak untuk memperoleh kasih sayang, cinta, dan pengertian. Ketika anak kita diberikan rasa kasih sayang, cinta, dan pengertian, mereka akan tumbuh kembang lebih optimal karena diberikan sentuhan-sentuhan kasih sayang, cinta, dan pengertian. Jadi anak pun ikut nurut dengan tata aturan kita. 2. Hak untuk mendapatkan gizi dan perawatan kesehatan. Nah, yang di rumah, bunda-bunda, umi, mama, sudahkah kita memberikan gizi dan perawatan kesehatan? Bukan berarti aku mau ini mama, belinya. Begitu diajak lagi ke toko, aku mau makan ini mama, belinya. Apakah itu yang diberikan rasa kasih sayang, cinta, dan pengertian, atau mendapatkan gizi? Ayo, tunjuk tangan yang masih suka kasih jajan sembarangan. Masya Allah, jujur Bu, kejujuran itu paling mulia. Kenapa? Ketika anak saya tanya, Ma, ini apa artinya? Saya sama sekali gak mudah. Tapi kalau saya bilang bohong atau saya memberikan jawaban yang salah, sama saja mendidik saya anak berbohong. Jadi saya akan berkata jujur. Kak, maaf, Mama sepertinya belum dapat informasi tentang ini ya. Jadi izinkan Mama untuk mencari informasi ini. Ketika Mama tahu, nanti Mama akan informasikan kamu. Bukan berarti, aduh Dek, Mama nggak mudah ya, jangan juga gitu ya. Jaim dikit lah sebagai Mama gitu ya. Tetapi dengan bahasa yang lebih mengena ke anak. Mama, karena belum paham, Mama akan cari informasi. Nanti ketika paham, Mama akan jawab. Jadi lebih enak kejujuran. Tadi ibu alhamdulillah jujur karena masih memberikan makanan-makanan yang di toko-toko. Karena kalau ayah bunda, kenapa saya nih mau langsung jujur gitu? Karena memang anak-anak spesial ini ada khusus nanti di akhir kita akan belajar gitu, bagaimana sih gitu kita mendayakan anak kita. Nah, jadi saya nyambung dari awal ya, bahwa setiap anak memang kita wajibkan untuk mendapatkan gizi dan perawatan kesehatan. Makanya kalau ayah bunda beli kemasan, coba silakan share komposisi makanan. Wah, ada apa saja? Pernahkah seperti itu ayah bunda? Tidak pernah. Jujur, Pak Min, jujur, Masya Allah. Aku suka Pak Min, jujur. Ternyata tidak pernah melihat komposisi. Jadi asal makan saja. Nah, jadi kita tidak tahu gizi atau tidak yang diberikan oleh anak-anak kita. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan kesempatan bermain dan berrekreasi. Sudahkah? Jangan seperti yang saya cerita, klien saya karena anaknya unik, tidak pernah diajak main, hanya di dalam rumah. Tidak diberikan kebebasan. Padahal kalau di tempat saya di Ozora, anak-anak yang spesial ya, memang anak yang tidak bisa disentuh, anak yang tidak bisa bermain. Tetapi ada waktunya ketika kami akan memperkenalkan dengan lingkungan. Saya tidak pernah cari tempat mahal. Saya cari tempat bermain di lapangan manapun. Saya dampingi, ini Ayu Nana.
Coba lihat bunda, ayunan, anak itu takut. Tetap berikan informasi ini ayunan, lihat bunda main ayunan. Oh ini tangga, nah lihat. Karena anak-anak spesial itu belum tentu bisa naik tangga, ya, karena butuh pengenalan. Jadi bukannya didiamkan saja, diumpetin gitu ya, tetapi mereka punya hak untuk bermain dan berekreasi, hak untuk mempunyai nama dan kebangsaan. Nah, jangan mentang-mentang dul, dalur doang namanya. Sini, dia punya nama, gitu ya. Jadi ya kata orang, apalah arti sebuah nama? Tetapi dalam nama, mungkin dalam hukum Islam ada doa ya Pak. Jadi paling tidak berikan nama dan panggilan yang memang anak paham. Ya ketika misalkan tadi siapa? Manda. Oh, namaku Manda. Ya. Jadi ketika ditanya siapa namanya? Manda. Jadi selalu siapa ini? Manda. Ini Bunda. Ini siapa? Manda. Ini Bunda. Terus latih. Dalam usia dini latih seperti itu. Jadi dalam masa yang sekarang tidak ada tuh kata dia belum bisa ngomong, yaitu belum bisa ngomong walaupun baik sekalipun babring, tapi tetap ketika dipanggil yang respon, ketika dipanggil Cak, dia nengok, beri nama, jangan dulu sembarang ya. Yang kelima, hak untuk mendapat perawatan khusus bila cacat. Nah, sudah ada di dalam deklarasi. Jadi jangan sampai kita mengabaikan anak-anak kita yang mengalami secara fisik tidak normal atau tidak sempurna. Memang Allah itu menginginkan seperti itu. Pilihan buat mereka, pilihan untuk kita sebagai orang tua, itu karena Allah semua. Ya. Kita inginnya mau anak yang sempurna, tetapi Allah memberi kita sesuatu yang luar biasa karena kita mampu tetap sehat dan bahagia untuk anak. Ya. Hak untuk belajar agar menjadi warga negara yang berharga. Tadi Pak Imam mengatakan pembelajaran di universal akan berubah dengan sistem-sistem yang baru nantinya. Kerjasama orang tua dan guru bersinergi demi perkembangan dan pembelajaran anak. Ya. Hak untuk hidup dalam kedamaian dan persaudaraan. Di mana tadi ketika anak diumpetin, tidak diperkenalkan ke lingkungan, anak akan merasa terkucilkan dalam lingkungan. Gimana bisa berkembang? Kalau anak kita diumpetin, anak kita ditutupin, anak kita tidak diberikan leluasa merdeka, kebebasan untuk bermain tadi, untuk diperkenalkan kepada orang, diperkenalkan ke lingkungan. Karena apa? Ya tadi, ketika dia tidak mengenal orang, mindernya luar biasa. Siapa itu? Aku nggak tahu. Jadi haknya anak seperti ini. Tentunya kita memberikan rasa aman dan nyaman. Di saat kita ingin mengajak anak kita, nyaman nggak? Aman nggak? Itu yang paling penting. Ketika itu aman, itu nyaman buat anak pastinya, silahkan dia. Tapi maaf, ketika ada anak yang memang aktivitasnya berlebih, maaf kata orang ceroboh, ketemu jalan jeduk, tidak ada. Nah, usahakan jauhkan tuh meja-meja yang ujungnya tajam. Cari meja yang bulat-bulat yang tidak membahayakan. Itu ya kadang tanpa kita sadari kedamaian dan persaudaraan.
Semua anak mempunyai hak yang sama, tidak dibedakan atau didiskriminasikan. Jadi di sini di universal, mau yang reguler, mau yang inklusif, luar biasa bisa bersatukan sebentar itu universal. Luar biasa ya, karena memang inklusi itu waktu saya bertemu dengan anak yang inklusi tadi ya, nah itu akhirnya PR kita bersama, PR-nya Pak Imam sebagai yayasan, PR-nya guru-guru semua ya, untuk bagaimana bisa menerima, merangkul, kita sama-sama belajar untuk memenuhi hak yang sama, tidak diberikan atau didiskriminasikan, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ayah bunda, saya tuh setiap saya dari narasumber dari 2015 sampai sekarang, saya jarang menyebut ABK gitu, saya jarang. Saya biasanya menyebut differently able atau yang memang special need gitu buat saya gitu ya. Karena teman-teman kecil bunda itu luar biasa dari tahun 2015 itu. Oh ya, saya dari 2003 sih mengajar. Ya, saya mengajar di Buah Islam School Jakarta. Lalu saya hijrah ke Semarang 2009 dan saya buka PAUD. Ya, PAUD itu 4 tahun berjalan gratis gitu. Tetapi ketika saya membuka PAUD, tadi saya menemukan keunikan. Kok anak ini dipanggil tidak respon, diajak main tidak peduli, disentuh tidak mau, kok unik ya. Akhirnya saya bergurulah dengan dokter yang memang khusus menangani autism di Jakarta. Saya pelatihan, ternyata namanya autism gitu ya, autisme. Nah, anak-anak yang memang berkebutuhan khusus atau special need children dapat kita artikan secara sederhana adalah anak yang lambat, dia slow dalam tumbuh kembangnya. Biasanya memang dari masa 0 sampai 1,5 tahun kelihatan deh gitu. Tapi secara fisikly dia tidak kelihatan gitu. Tapi ketika kincring, kok dia enggak nengok ya? Kincring gitu. Waduh, jangan-jangan anakku pendengarannya terganggu gitu ya. Pasti ada. Karena memang seperti itu gitu. Jadi anak yang mengalami gangguan ya, keterbelakangan yang akan mengalami kesulitan di lingkungannya termasuk rumah sampai lingkungan sekolah otomatis gitu. Anak-anak semua yang mengalami keterlambatan, yang mengalami keterbelakangan akan kesulitan di rumah maupun di sekolah. Untuk bina dirinya sendiri saja mungkin belum, makanya butuh proses, butuh arahan, butuh kerjasama orang tua dan guru. Walaupun guru itu batasannya kan sedikit waktunya dibandingkan orang tua di rumah. Pasti lebih banyak orang tua di rumah kan. Nah, makanya kenapa harus kerjasama, bersinergi. Apa yang diberikan di sekolah diterapkan di rumah. Jadi bisa sinkron, perkembangan anak lebih optimal. Jangan aduh enaknya sekolah semua yang ngatur. Ya, orang tua tidak terima di rumah yang harusnya begini, harusnya begitu. Di sekolah kan sudah. Kalau begitu memang berkembang, tetapi tidak optimal. Kita kan menginginkan anak kita berkembang, lebih pesat, lebih optimal. Jadi tanamkan diri bahwa anak ini tanggung jawab bersama guru maupun orang tua. Makanya tak kenal maka tak sayang. Kita harus tahu karakteristik anak kita sendiri. Kan sebagai orang tua harus tahu, anakku bisa apa ya, anakku kenapa ya, anakku kok gitu ya. Kalau orang tua saja tidak kenal karakteristik anak,
gimana kita mau bisa membantu anak-anak kita untuk melangkah ke depan. Ya, paling tidak kita kenali dulu karakteristik anak kita seperti apa. Itulah kewajiban sebagai orang tua. Jangan cuek. Ada loh yang orang tua cuek. Anak ini begini, oh ya, anak itu begini. Padahal anak itu tadi di hak asasi tadi, anak itu butuh pengertian dari orang tua. Ya. Maka tak kenal maka tak sayang. Nah, tujuan dan keperluan identifikasi tentunya tadi untuk memahami anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ketika kita tahu karakteristik anak kita, apa sih yang harus aku lakukan? Apa sih yang aku akan berikan? Apa sih tujuan ke depan untuk anak kita? Jadi kan punya planning, punya program. Kalau kita paham, kalau kita nggak paham, wes sekarang mau deh, gitu. Bener nggak sih bahasa Jawa? Sekarang mau gitu ya? Kan gitu. Aduh, kalau suruh sekarang mau gitu ya gimana anak bisa berkembang? Disuruh berjalan sendiri gitu kan nggak mungkin. Karena butuh arahan kita. Nah, makanya kita dengan kita memahami anak atau kita mengenal karakteristik anak kita, berarti kita memahami anak berkebutuhan khusus tadi. Kita akhirnya punya program ya. Ketika kita mengetahui anak kita ya lebih cepat, pasti kan intervensinya lebih juga cepat ya dan secepat mungkin. Jadi ketika kita tahu anak kita dalam masalah, oh ada sesuatu hal yang berbeda, bukan membandingkan, bukan membedakan, tetapi kita kan bisa lihat indikator bahwa oh anakku 8 bulan harusnya dia merangkak ya. Kenapa dia tidak merangkak? Kok dia bisa langsung berdiri ya? Kadang ibu-ibu itu bangganya luar biasa. Oh anakku hebat tanpa merangkak, bisa berdiri. Padahal merangkak itu suatu tahapan untuk balance otak kanan otak kiri. Kenapa? Di tempat kami anak-anak usia 8 bulan 9 bulan yang belum mengalami merangkak di treatment di kami. Karena apa? Tadi hanya untuk melatih kanan dan kirinya. Ya. Ketika kaki kiri yang maju kan tangan kanan. Begitu kaki kanannya maju, tangan kiri. Nah ini keseimbangan otak kanan, otak kiri. Emang mau anaknya nanti jalan begini? Kayak robot dong gitu ya. Berarti ada permasalahan dalam perkembangannya. Itu perlu kita catat. Kenapa ya? Gitu. Harus kita latih gitu dari awal ketika anak kita melangkah untuk merangkaknya kok terlambat. Sedari awal ketahuan itu akan lebih cepat tadi intervensinya. Apa yang harus kita lakukan? Ya tadi dipujuk mainannya apa kesukaan. Dia nggak mau langkah juga. Kita bantu, kita latih. Tangannya kita latih. Kita seperti dia juga merangkak, terstimulasi. Jadi dengan melihat indikator bukannya berarti ketika diinformasikan, Bu, kok anak ini, alah, dulu papanya juga nggak pakai begitu. Biasanya begitu. Kok anakku belum babling ya, 8 bulan, harusnya dia udah mama, tak. Kok nggak ada suaranya ya? Tapi, alah, Nisa umur 3 tahun juga ngomong. Ntar bicara, nggak usah takut. Padahal itu tanda-tanda, gejala, warning kita sebagai orang tua sejak dini. Ketika kita bisa melihat, secepat mungkin kita bisa berikan. Nah, dalam pengelompokan anak-anak differently able tadi, ini ada gangguan panca indera, pendengaran, fisik-motorik. Ayah bunda sudah paham ya, yang biasa kita sebut dengan tuna dan tunak gitu ya. Saya sih nggak pernah menyebut mereka gitu. Teman-teman kecil saya memang mengalami gangguan gitu dalam pendengaran
kesabarannya, mengalami gangguan dalam fisik motoriknya, dengan mengalami gangguan penglihatannya gitu. Memang ketika kita masih melihat gejala yang ringan, segera atasi. Kita konsultasi dulu lebih ke yang ahli. Ketika sudah ini masih bisa, lakukan, cari terapis ya, yang paham, yang bisa. Tapi kalau memang yang sudah permanen, tinggal kita melatih, bina dirinya, kemandiriannya. Nggak usah takut. Tadi kalau saya bilang akademik belakangan, ngapain pikirin akademik? Coba lihat artis-artis. Apa dia sekolah tinggi? Ada yang cuma sampai SD. Siapa yang nyanyinya? Emang dia sekolah tinggi? Enggak, cuma lulusan SD doang. Tapi bisa sukses dari suaranya. Nah begitu pikirannya, nggak usah mikir macam-macam akademik harus tinggi, bla bla bla, nggak usah. Gitu. Karena setiap setiap manusia mempunyai kecerdasan jamak, multiple intelligency. Ada 9 kecerdasan jamak, semua manusia, setiap anak ada. Tapi nanti akan lebih dominan yang mana? Dari 9 itu ada. Secara spiritual mungkin tadi dia tidak hafal lagu-lagu, tidak bisa menghitung kognitif matematika, tidak bisa berbahasa banyak-banyak, tetapi dia bisa menghafal Quran walaupun bicaranya masih terbata-bata. Itu linguistik, dia misalnya pandai bicara, tapi tadi dia nggak bisa fisik motoriknya, ya, punya kekurangan. Tapi dia pintar, dia hafalan suratnya bisa, dia pintar juga berbicara, bisa MC, bisa jadi dai, ya, jadi syiar, macam-macam. Jadi nggak usah takut. 9 kecerdasan jamak ada pada manusia. Ada linguistik, bahasa, ada kognitif, ada kinestetik, ya, ada spiritual, ada visual spasial, ada interpersonal, intrapersonal, ya, naturalis. Jadi semua bisa, semua ada. Tinggal tergantung nanti anaknya di dominan yang mana, itu yang kita kejar. Seperti itu, ya. Nah, tadi nih kan ada gangguan kognisi, ya, banyak gangguan kognisi. Hampir semua saya menerima di klinik ya gangguan kognisi. Ya dalam arti memang membutuhkan penanganan karena mentalnya butuh kita kuatkan. Karena banyak juga orang tua yang menganggap bahwa terus anakku bisa apa nanti? Jangan bilang bisa apa gitu. Anak itu bisa loh, mampu loh. Coba nanti kita buktikan. Saya tidak menjanjikan, tetapi nanti kita lihat, kita buktikan, gitu. Ya. Terus kesulitan belajar spesifik, ada ADHD atau anak yang biasa kita sebut hiperaktif. Ya. Anak yang kelebihan energi, attention deficit, hiperaktif, disorder. Nah, memang anak-anak yang seperti ini nih, anak-anak ADHD, anak autisi, ada disleksia, dyscalculia. Ini disleksia itu biasa anak-anak yang memang dalam penyebutan bahasa pelafalan dia balik-balik gitu. Ada yang cakang mata, padahal kacamata, tapi cakang mata gitu, kebalik-balik. Ada yang dia B sama D, P sama I, nah itu dia bingung gitu ya. Itu ada. Terus yaitu dia bisa bicara, mama cekadut, kejedut maksudnya, tapi kepacedut gitu ya, terbalik gitu ya. Nah itu ada ya. Kalau di skalkul itu memang dia dalam matematika, hitung-hitungan dia bisa ya. Diskrasnya juga seperti itu. Nah, anak ini ditemukan di sekolah luar biasa ada,
di sekolah umum ada. Sekarang kan karena sekolah umum sudah inklusif ya, harus menerima anak-anak. Di lingkungan pun ada. Bisa saja terjadi dari penglihatannya, pendengarannya maupun motoriknya. Derajat beratnya biasanya bervariasi. Tadi yang saya bilang, ketika ahlinya, dokternya kata ini masih bisa kejar. Ketika dia permanen, gak usah putus asa. Tadi 9 kecerdasan jamaknya kita cari di mana dia, minatnya apa, gitu. Kita bisa kejar. Jadi jangan putus asa. Jadi akan terlihat ringan beratnya. Proses pembelajaran dengan metode khusus, ya, dengan mengenali kelemahan yang ada dan digantikan oleh modulasi yang lebih dapat diterima oleh anak. Jadi belajar itu nggak usah susah-susah. Pengen anakku jadi pintar, harus gitu, enggak. Tetapi dari lingkungan terdekat, ya, ketika anak kita di rumah mau melihat orang tuanya tadi masak, anak ini ikut masak, jawaban orang tua, sana, kamu tuh ganggu aku, iya enggak? Iya, mau nyuci, ikut becek nanti, iya enggak? Pada manggut lah. Iya, pasti begitu. Padahal itu belajar loh. Itu terapi loh yang tanpa sadar. Dia mengenal sensori. Oh, ini basah. Saat dikeringkan tangan kita, oh kering. Itu pembelajaran sensori. Tersimpan di sini memorinya. Jedek. Begitu masak, ting dia bunyiin pakai apa itu, centong sama penggorengan. Begitu dia pukul panci, beda lagi, beda lagi ketika dia pukul gawang, ting. Sensori juga dia main, auditori juga dia main. Itu terapi tanpa sadar. Dan itu permainan pengalaman yang luar biasa. Itu sangat terekam oleh anak ketika anak itu diberi kebebasan bermain dengan alat yang ada di rumah. Jadi jangan dapurku berantakan, garpu di sana, sendok di sana, siapa yang ngerapiin gitu ya, sampai gemes gitu, ya enggak? Pada saya duduk, bergerak lagi, ya kan? Coba nanti Bapak, ketika dia akan bisa duduk, diperintah duduk akan mengerti instruksi duduk. Nanti saya kasih ya Pak ya. Nanti kalau misalkan mau menu-menunya nanti saya coba minta di sini, gitu ya. Nah itu aja.